Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Perencanaan Keuangan dengan anggota saya Garjana Putri dan teman saya. Ananda Nur Fitriani. Akan membahas tinjauan literatur atau literasi keuangan dan kesadaran penipuan investasi di kalangan investor generasi Z dan Y. Analisis perbandingan antara negara maju dan negara berkembang. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam era teknologi dan globalisasi, generasi Z dan Y semakin aktif dalam investasi. Mereka memiliki akses mudah dan cepat terhadap informasi keuangan dan peluang investasi melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan media sosial. Mereka juga dapat berinvestasi secara daring atau online melalui berbagai platform dan aplikasi keuangan. Akses ini memberikan mereka kesempatan untuk mandiri secara finansial dan mengembangkan keahlian investasi. Namun, mereka juga perlu memiliki literasi keuangan yang memadai dan kesadaran terhadap penipuan investasi. Generasi Z dan Y perlu memahami konsep keuangan, strategi investasi, dan manajemen risiko dan pengelolaan keuangan pribadi. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat memperbuat keputusan investasi yang cerdas dan sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Generasi Z dan Y juga dihadapkan pada risiko penipuan investasi yang semakin canggih, penawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil besar seringkali mengacau mereka. Oleh karena itu, literasi keuangan dan kesadaran terhadap penipuan investasi menjadi penting. Pemahaman literasi keuangan dan kesadaran terhadap penipuan investasi akan membantu generasi Z dan Y mengelola keuangan dengan lebih baik, mengambil keputusan investasi yang tepat, dan melindungi diri dari risiko finansial yang merugikan. Adapun terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat literasi keuangan di generasi Z dan Y di negara maju dan negara berkembang. Yang kedua adalah terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara generasi Z dan Y di negara maju dan berkembang. Yang ketiga adalah bagaimana tingkat kesadaran generasi Z dan Y terhadap penipuan investasi di negara maju dan negara berkembang. Yang keempat adalah apakah terdapat perbedaan tingkat kesadaran terhadap penipuan investasi antara generasi Z dan Y di negara maju dan negara berkembang. Yang kelima adalah apa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan dan kesadaran generasi Z dan Y terhadap penipuan investasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan dan kesadaran generasi Z dan Y terhadap penipuan investasi di negara maju dan negara berkembang. Adapun studi literatur. Literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola aspek keuangan dalam kehidupan mereka. Ini mencakup pemahaman tentang konsep keuangan dasar seperti mengatur anggaran, mengelola utang, menabung, berinvestasi, dan memahami produk keuangan. Menurut Lusardi A. and Michelle tahun 2014, The Economic Importance is Financial Literacy Theory and Evidence adalah sebuah artikel membahas pentingnya literasi keuangan dari segi ekonomi dengan menyajikan teori dan bukti empiris. Artikel ini menguatkan bahwa literasi keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian baik secara individu dan secara makro. Selain itu, Lusadi dan Mitchell juga mengkaji berbagai bukti yang mendukung hubungan positif antara literasi keuangan dan hasil ekonomi. Mereka merujuk pada studi-studi yang menunjukkan bahwa individu dengan literasi keuangan yang lebih baik memiliki tabungan yang lebih tinggi, investasi yang lebih cerdas, dan pengelolaan uang yang lebih baik. Terdapat beberapa penelitian yang telah menjelajahi hubungan antara literasi keuangan dan kesadaran penipuan investasi. Lusardi dan Michelle tahun 2014 juga dalam penelitian mereka tentang pentingnya literasi keuangan juga mengungkapkan bahwa pentingnya kesadaran penipuan investasi sebagai salah satu aspek dari literasi keuangan. Perbedaan terkait literasi keuangan dan kesadaran penipuan investasi antara negara berkembang dan negara maju dapat disimpulkan bahwa negara maju umumnya memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi dan kesadaran penipuan investasi yang lebih baik dibandingkan negara berkembang. Hal ini dapat mempengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi keuangan, dan perkembangan sistem keuangan di masing-masing negara. Adapun negara berkembang. Negara berkembang atau Investment Scams Awareness and Financial Education in Indonesia. Masyarakat umumnya kurang memahami jenis-jenis penipuan investasi yang dapat terjadi dan seringkali menjadi korban karena ketidaktahuan mereka. Selain itu, studi ini juga menyoroti peran pendidikan keuangan dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran terhadap penipuan investasi. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keuangan yang baik dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi penipuan, investasi, dan pengambilan keputusan keuangan yang bijaksana. Namun, masih terdapat kekurangan dan penyediaan pendidikan keuangan di Indonesia.
baik dalam kurikulum pendidikan formal maupun program pendidikan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran terhadap penipuan investasi dan penguatan pendidikan keuangan di Indonesia sangat penting. Upaya yang lebih besar perlu dilakukan lagi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penipuan investasi dan pentingnya literasi keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ananda. Negara berkembang. Investment Scams Awareness and Financial Education in South Africa. Adanya pendidikan keuangan yang ditingkatkan di Afrika Selatan, diharapkan masyarakat akan lebih mampu mengenali dan menghindari penipuan investasi. Program-program pendidikan keuangan yang efektif dapat mencakup penyuluhan dan pelatihan yang menyediakan informasi tentang berbagai jenis penipuan investasi yang ada, strategi pengelolaan risiko, dan praktik investasi yang sehat. Pendidikan keuangan juga dapat memberikan pengetahuan tentang hak-hak dan perlindungan konsumen terkait investasi. Selain pendidikan keuangan, perlu juga diperkuat langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap penipuan investasi di Afrika Selatan. Pemerintah harus mengadopsi kebijakan dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan investasi. Hal ini termasuk peningkatan pemantauan terhadap lembaga keuangan dan praktik investasi, serta penindak tegasan terhadap pelaku penipuan, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam melakukan investasi yang cerdas dan berkelanjutan. Negara maju. Financial Literacy and Investment Decision Making Among Millennials in Australia. Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis hubungan antara literasi keuangan dan pengambilan keputusan investasi di kalangan generasi milenial di Australia. Penelitian ini melibatkan survei terhadap sejumlah responden generasi milenial yang mengeksplorasi sejauh mana tingkat literasi keuangan mereka dan bagaimana literasi keuangan tersebut mempengaruhi keputusan investasi mereka. Hasil studi menunjukkan bahwa generasi milenial dengan literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung membuat keputusan investasi yang lebih baik dan lebih terinformasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan di antara generasi milenial meliputi pendidikan keuangan, pengalaman investasi sebelumnya, dan akses terhadap informasi keuangan. Masih di negara maju. Financial Literacy and Investment Awareness Among Young Investors in German. Pada jurnal tersebut bertujuan untuk memahami tingkat literasi keuangan dan kesadaran investasi di kalangan investor muda di Jerman. Studi ini melibatkan survei dan wawancara terhadap sejumlah investor muda untuk mengevaluasi sejauh mana literasi keuangan mempengaruhi kesadaran mereka tentang berbagai jenis investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor muda dengan literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kesadaran investasi yang lebih baik. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang instrumen investasi dan risiko yang terkait. Studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat literasi keuangan dan kesadaran investasi, seperti pendidikan keuangan, pengalaman investasi sebelumnya, dan aksesibilitas terhadap informasi keuangan. Analisis perbedaan dan perbandingan. Di negara berkembang seperti Malaysia, India, Indonesia, Brasil, Meksiko, Turki, Afrika Selatan, Cina, Nigeria, dan Thailand menghadapi tantangan yang berbeda dalam hal literasi keuangan dan investasi. Di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Swedia, Prancis, dan Singapura memiliki fokus yang lebih kuat pada literasi keuangan dan investasi yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang maju, tingkat pendidikan yang tinggi, dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya keuangan. Yang kedua,
Di negara berkembang, jurnal-jurnal yang terkait dengan negara berkembang lebih menekankan pada kesadaran tentang penipuan investasi, pendidikan keuangan, dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Di negara maju, jurnal-jurnal yang terkait dengan negara maju lebih menekankan pada hubungan antara literasi keuangan dengan perilaku dan pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Yang ketiga, di negara berkembang, studi-studi tersebut menyoroti perlunya pendidikan keuangan yang efektif dan peningkatan kesadaran tentang penipuan investasi untuk melindungi masyarakat dari risiko penipuan dan kerugian keuangan. Di negara maju, studi-studi tersebut menyoroti pentingnya peningkatan pendidikan keuangan di kalangan mahasiswa, generasi milenial, dan profesional muda untuk membantu mereka mengelola keuangan pribadi dan membuat keputusan investasi yang bijak. Yang keempat, di negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap pendidikan keuangan, sumber daya keuangan, dan infrastruktur yang memadai untuk memajukan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Di negara maju juga memberikan perhatian yang serius terhadap masalah penipuan investasi dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan tersebut melalui pendekatan yang berfokus pada kesadaran pendidikan dan penegakan hukum. Hasil dan analisis. Kesadaran penipuan investasi penting bagi generasi Z dan Y di negara maju dan berkembang. Generasi Z dan Y di negara maju memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan pendidikan tentang penipuan investasi yang meningkatkan kesadaran mereka terhadap potensi penipuan dan tanda-tanda peringatan. Mereka cenderung lebih cermat dalam mengevaluasi tawaran investasi dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Namun, kesadaran penipuan investasi di kalangan generasi Z dan Y di negara berkembang mungkin belum sekuat generasi serupa di negara maju. Peningkatan kesadaran penipuan investasi dapat membantu generasi Z dan Y di negara berkembang menjadi lebih waspada, mengenali penipuan, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Hal ini juga dapat membangun kepercayaan pada pasar investasi di negara berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perbandingan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal literasi keuangan dan kesadaran terhadap penipuan investasi pada generasi Z dan Y menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Negara maju cenderung memiliki tingkat literasi keuangan dan kesadaran yang lebih tinggi, sementara negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran terhadap penipuan investasi. Namun, terdapat upaya yang sedang dilakukan di negara berkembang untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan ini, dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran terhadap penipuan investasi di kalangan generasi Z dan Y di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.